Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan materi ya terkait dengan hari pertama kita masuk kuliah, pengantar psikologi abnormal. Dan nanti silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa disambung dengan WA. Nah, baik teman-teman, kita mulai saja. Kita mereview dulu materi sebelumnya atau di semester-semester yang lalu sebetulnya apakah sih jiwa itu ya. Ketika hari ini kita akan membahas tentang abnormalitas, tentunya abnormal itu sesuatu yang tidak biasa atau sesuatu yang tidak pada umumnya, sesuatu yang orang lain banyak memiliki tetapi individu yang mengalami abnormalitas ini berbeda gitu ya secara umumnya. Nah, tentunya karena ini adalah psikologi ada di manusia, maka kita harus melihat dulu jiwa itu adanya di mana begitu ya. Sebelum kita akan belajar tentang bagaimana sih sesuatu hal yang tidak biasa itu terjadi pada manusia. Nah, kita mempelajari dulu apakah itu jiwa yang kemudian saya analogikan dengan yang semua kita miliki, yaitu handphone begitu, supaya mekanisme kita untuk melihat titik abnormalitas itu berada di mana, itu kita mulai dari kita mempelajari dulu. Nah, ketika kita atau teman-teman punya handphone, nah di dalam handphone ini biasanya terdiri dari 3 hal ini yang bisa kita asosiasikan atau bisa kita analogikan dengan manusia atau human begitu. Nah, yang pertama, kalau si HP itu punya software, karena setiap kita beli HP tentunya ada bentuk fisiknya, ada juga casing HP-nya, dan juga ada software atau fitur-fitur apa aja yang ada di HP tersebut. Nah, sebetulnya ini bisa dianalogikan dengan jiwa gitu ya. Ketika teman-teman punya istilah mind, body, and soul begitu, itu sebetulnya istilah yang persis sama bisa kita analogikan dari handphone tersebut. Ketika kita punya tubuh begitu ya, sosok manusia yang ya kita sendirilah ya, kita punya tubuh, kita ada fisiknya, maka sebetulnya itu teranalogi sama dengan casing HP atau fisiknya HP begitu ya. Kalau teman-teman punya HP sekarang, tubuh Anda itu ya analoginya sama dengan bentuk fisik dari HP tersebut. Nah, kalau tubuh itu kemudian atau kalau si HP itu kemudian diberikan aliran listrik, maka HP tersebut akan nyala. Sama seperti kita manusia, kalau diberikan roh oleh Allah begitu, maka kita akan juga punya nyawa, kita akan juga punya kehidupan, kita kemudian bisa bernafas atau dikatakan bisa hidup. Maka sebetulnya roh ketika itu diberikan, maka tubuh itu menjadi bisa bergerak. Atau HP ketika diberikan aliran listrik, maka HP itu menjadi bisa nyala. Apalah arti HP semahal-mahalnya kalau kemudian dia tidak bisa nyala begitu ya, diberikan listrik dia tidak bisa menyala. Berarti kan tidak ada fitur apapun yang bisa digunakan. Sama seperti kita, apalah secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, kalau teman-teman melihat bentuk tubuh yang ideal begitu ya, tetapi ketika tidak ada rohnya, maka ya kemudian kita akan menyebutnya sebagai jenazah, almarhum, almarhumah begitu. Maka sebetulnya dua hal ini, ada fisik, ada kemudian ada roh, atau ada juga aliran listrik pada sebuah HP. Nah, ketika kemudian itu nyala, maka ketika HP ini nyala tentunya ada banyak fitur yang sudah ada di situ, sudah ada paket di situ. Maka paket-paket itulah yang dinamakan dengan software HP-nya tadi. Kalau si HP ya, jadi sudah ada fitur-fitur di situ, sudah ada
apa sih yang di HP itu macam-macam ya fiturnya, termasuk hari ini saya menggunakan PPT, saya menggunakan apalagi WA dan sebagainya. Ini adalah paket yang ada di HP, mudahnya begitu. Nah, kita manusia itu juga memiliki seperangkat software tadi yang disebut dengan jiwa. Nanti jiwa di dalam psikologi kita dimensikan dengan 4 hal, yaitu kognitif, kemudian perasaan atau afeksi, kemudian konasi, dan kemudian juga psikomotorik. Nah, sebetulnya ketika kemudian kita pakai bahasa lain, ada mind, body, and soul. Nah, inilah sesuatu yang perlu teman-teman pahami dulu. Ketika nanti kita akan berbicara tentang abnormalitas, tentunya abnormalitas itu terjadi ketika seorang ini masih hidup, ketika seorang ini juga memiliki jiwa, dan di dalam jiwa itu, di dalam jiwa ini di bagian manakah yang bermasalah, atau di bagian manakah yang perlu kita intervensi, atau di bagian manakah yang perlu kita bantu, begitu ya. Sekarang next. Nah, di dalam gangguan psikologis itu kita mulai berkenalan. Jadi kita sudah spesifik ya, kalau sudah terjadi gangguan berarti pada jiwanya seseorang tadi. Jadi kalau misalkan mohon maaf terjadi sesuatu hal yang sifatnya tidak bisa dikaji secara medis, secara fisik, secara psikologis, secara kejiwaan, mungkin bisa jadi ada faktor lain di luar kemampuan kita, begitu ya, di wilayah psikologis. Mungkin ada yang berkaitan dengan spiritual dan sebagainya. Nah, sekarang kita spesifik pada psikologis. Jadi ketika terjadi gangguan psikologis berarti ada disfungsi psikologis dalam individu yang berhubungan dengan distres atau hendaya atau kekurangan pada fungsi dan respon yang atipikal atau secara kultural tidak diharapkan. Ini adalah sebuah definisi yang mudah kita pahami. Jadi syarat seseorang dikatakan untuk mengalami gangguan, pertama adalah memang ada disfungsi. Disfungsi berarti ada atau fungsi. Di sini diartikan sesuatu yang berlawanan. Jadi ada fungsi secara psikologis, tapi karena ditambahi berarti menjadi tidak berfungsi, begitu ya. Ada disfungsi dari bagian dimensi jiwa tadi dalam individu yang berhubungan dengan distres. Masih ingat bahwa distres ini adalah salah satu bentuk stres. Jadi kalau Anda stres, kemudian ada 2 hal ya, ada eustress atau distres yang terjadi pada Anda. Jadi apakah stres ini akan menaikkan produktivitas Anda atau menurunkan produktivitas Anda. Nah, yang distres itu adalah yang menurunkan produktivitas. Nah, sehingga dikatakan untuk menuju ke gangguan itu memang harus ada distresnya yang terjadi. Kalau sesuatu yang menekan itu justru membuat orang bahagia, berarti dia tidak jadi gangguan, begitu. Tapi kalau sesuatu yang menekan itu kemudian membuat stres, berarti dia mengalami distres. Nah, setelah distres, seseorang tersebut menunjukkan fungsi atau respon yang atipikal. Atipikal ini sesuatu yang tidak biasa. Kalau pada umumnya seseorang itu misalkan teman-teman pernah ditolak, begitu ya, kali nembak tapi terus kemudian ditolak. Pada umumnya yang terjadi adalah nangis, atau bisa jadi pegel, atau bisa jadi tidak doyan makan. Itu adalah hal-hal yang biasa. Tetapi kalau seseorang, mohon maaf sekali ya, lagi nembak temennya gitu, kemudian ditolak, lalu dia berangkat ke dukun, lalu dia melakukan, mohon maaf nih, santet dan sebagainya. Ini adalah respon yang tidak biasa, respon yang atipikal. Maka sebetulnya seperti ini ada nih arah, begitu ya. Cuma nama gangguannya apa bergantung nanti situasi secara psikologis yang akan kita kaji. Selanjutnya ada beberapa istilah penting di dalam abnormalitas atau kajian tentang abnormalitas, supaya nanti teman-teman terbiasa dengan beberapa istilah penting. Yang pertama adalah ilmu psikopatologi. Kajian ilmiah mengenai gangguan-gangguan psikologi itu namanya psikopatologi. Kalau teman-teman nanti bergabung di dunia medis atau kedokteran begitu, maka istilah psikopatologi ini menjadi sudah biasa. Ini bagaimana orangnya? Oh, ini patologis. Nah, berarti kita sudah di kepala kita sudah ada pikiran, oh berarti ada gangguan tertentu. Nah, kemudian juga ada presenting problem, adalah keluhan awal yang dilaporkan klien pada terapisnya. Jadi presenting problem sesuatu yang sedang dikeluhkan pertama kali.
Kemudian deskripsi klinis adalah detail dari kombinasi perilaku, pikiran, perasaan. Jadi kalau teman-teman sudah dapat curhatan dari teman yang lain, kemudian bisa mengkombinasikan ketika dia tidak nyaman itu dia apa yang difikirkan, apa yang dirasakan, dan itu bisa diuraikan panjang, itu namanya deskripsi klinis. Prevalensi adalah jumlah dalam populasi total yang menunjukkan gangguan dalam jangka waktu tertentu. Misalkan kok di daerah tertentu bunuh dirinya banyak ya, berarti itu prevalensi bunuh dirinya tinggi di daerah tertentu. Atau prevalensi skizofrenia, kok di sana kok banyak ya skizofrenianya, ya berarti di situ ada apa ini, kesehatan mental di daerah tersebut seperti apa kok jadi banyak yang mengalami skizofrenia ya. Nah ini dinamakan dengan prevalensi atau kebermunculannya itu seberapa di sebuah daerah tertentu. Nah, kemudian insiden adalah jumlah kasus-kasus yang baru yang menunjukkan gangguan tertentu, munculnya selama kurun waktu tertentu. Jadi nama kasusnya apa begitu ya, dan seberapa muncul nama-nama baru, misalkan sekarang ada COVID ya, COVID-19 begitu, tapi efek psikologisnya menjadi apakah kemudian muncul gangguan-gangguan psikologis tertentu yang diakibatkan, maka ini dinamakan insiden. Nah, mempelajari gangguan psikologi tentunya ada 3 hal. Kita perlu melihat deskripsi klinisnya. Masih ingat di sebelumnya ya, kita bercerita banyak tentang apa yang difikirkan, apa yang dirasakan, motivasinya bagaimana, hasratnya bagaimana, dan perilaku yang muncul bagaimana. Kita kupas semuanya. Lalu kita belajar untuk menentukan apa sih sebetulnya penyebabnya atau etiologinya. Apakah ini karena faktor keluarga atau karena faktor organik atau faktor-faktor yang lain. Nanti kita belajar tentang itu. Kemudian juga bagaimana penanganannya, intervensinya bagaimana, apa yang bisa dilakukan. Apakah cukup dengan konseling saja, apakah butuh dibawa ke psikiater, ataukah membutuhkan terapi yang seperti apa. Maka mempelajari gangguan psikologis secara komprehensif atau secara umum bisa kita bagi dalam 3 hal ini. Kita belajar mendeskripsikan, kita belajar menentukan, kita belajar juga bagaimana penanganannya. Nah, saya cukupkan di slide ini dulu. Saya akan coba share dulu, nanti akan saya lanjutkan pada slide berikutnya.